C-O-R-O-N-A. Corona. Pasti udah tahu dong, apa ini corona? Bukan minuman pastinya. Bukan juga mobil, tapi ini adalah pandemi. Pandemi yang sudah merubah aktivitas kita, perekonomian kita, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, pandemi ini sudah membuat kita jadi lesu, membuat kita tidak bisa bangkit. Tapi di acara ini, yaitu Paten, Pemuda Kreatif dan Keren, saya Kemal akan mengajak Anda untuk bangkit dengan usaha-usaha yang keren yang akan saya berikan di acara ini. Ini bagus nih. Pateners pasti kenal dong sama seorang Indra Bekti. Kerjaannya wow, banyak banget. Penyiar radio, membawa acara televisi, dan juga MC event off air. Nah, pada saat pandemi seperti ini sudah dipastikan bahwa yang namanya event itu tidak ada. Nol, karena tidak boleh ada orang yang berkumpul dan lain-lain. Tapi bisa dibilang Indra Bekti ini bener-bener ya gak kehabisan akal. Tetap bangkit dan tetap semangat. Nah, dia membuka satu bisnis nih Pateners. Namanya adalah Penyot, yaitu Panda Kenyot. Ini bukan makanan untuk panda, tapi ini adalah minuman. Penasaran kan? Yang katanya seru banget dari bisnis ini adalah packagingnya. Banyak banget diomongin orang karena packagingnya lucu. Bukan pakai botol, tapi pakai apa yuk? Langsung kita lihat. Ini dia bisnis dari Indra Bekti. Ya, jadi ini adalah minuman segar yang kita buat ya di tengah-tengah pandemi ya. Tiba-tiba kita kepikiran untuk buat sesuatu yang mungkin bisa menyambung hidup lah ya gitu ya. Tentunya pasti modal pasti harus ada pertama, dan ide ini berangkat dari minuman-minuman yang sekarang ini lagi in gitu ya di jalan-jalan raya gitu, banyak ada beberapa minuman gitu. Dan sepertinya yang bisa di take away gitu kan ya, tanpa harus kita bisa buka kafe yang besar-besar gitu. Jadi ini lagi masa-masa susah seperti ini, kita harus pinter-pinter lah ya mencari-cari celah gitu. Dan ini merupakan solusinya. Jadi kita dengan modal yang tidak harus besar, tapi kita buat karya, kita buat sesuatu yang bisa menghasilkan. Dan ini minuman yang berbagai rasa dan langsung bisa dibeli, dan ini bisa juga buat reseller-reseller yang mungkin tertarik untuk bisa menjualnya juga bisa. Jadi tanpa harus mereka membuat packagingnya, mikirin rasanya apa gitu ya, dan lain-lainnya itu mereka tinggal beli aja jadi resellernya, dan langsung bisa udah jual, udah tinggal ready seperti ini, silakan aja, udah mereka tinggal mendapatkan marginnya dari situ kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi tersendiri untuk kita bisa membuat sebuah usaha baru. Dibanding kita harus menjadi karyawan, kadang-kadang kita deg-degan ya, entar di PHK, entar dikurangin gajinya gitu. Mending kita sekarang udah mulai jadi bos sendiri ya, kita yang jadi pemiliknya, jadi ownernya gitu. Jadi silakan aja untuk Anda, ini mungkin aja bisa jadi sebuah inspirasi, dan atau untuk Anda yang mungkin wah ini menarik juga nih untuk saya jual lagi, silakan, aku tunggu. Bisnis berikutnya terbuat dari bahan dasar pete. Wah, siapa sih nggak suka pete? Semua orang suka pete. Mau itu dibakar, atau ditumis ya, atau bahkan dimakan mentah-mentah ya. Dan pete ini sangat tinggi antioksidannya, jadi bagus untuk kita. Penasaran saya, katanya beda nih petenya. Coba ambilin, mana petenya? Oke. Wow, dari packagingnya bagus nih ya. Gak bakal nyangka pete dengan kemasan seperti ini. Baik, kita coba. Wow, diapain?
Partners. Wah, ini untuk pete lovers pasti suka. Baru saya buka aja. Wah, wangi petenya. Wah, ini kayaknya bukan cuman petenya. Kayaknya ada bumbu-bumbu yang lain. Saya coba ya. Gurih, asin. Ini kalau dimakan sama nasi. Wah, waduh, bisa satu bakul. Dan ada pedes-pedesnya. Wow. Kita lihat yuk. Saya mau ngabisin dulu ya. Ini dia nih, usahanya. Bagus banget, keren. Gak nyangka pete bisa kayak gini. Ide awal pembuatan pete ini sebenarnya karena terlalu banyak pete di rumah. Kebetulan juga ada pohon pete. Terus berpikir untuk petenya diapain ya gitu. Terus akhirnya berpikir untuk gimana ya cara mengolah pete. Karena saya sendiri pun nggak suka pete. Tapi gimana ya caranya saya agar suka pete diolah sedemikian rupa untuk makanan yang jadi lumrah gitu. Jadi stigma orang akan berubah terhadap pete. Jadi dibuatlah sebenarnya iseng-iseng gitu untuk masaknya kayak digoreng kering, terus dibikin seperti bawang goreng, dan ternyata berhasil. Jadi pete kering ini ketika dimakan itu tuh nggak terlalu berbau pete karena ini konsep rumahan. Jadi menurut saya di rumah pun cukup, dapur rumah pun cukup. Konsep awalnya adalah merubah stigma orang terhadap pete. Gimana ya cara orang ini mau makan pete? Kalau menurut saya dari brandingan yang unik. Kalau misalkan dari segi packaging sih, saya develop sendiri untuk mendapatkan packaging yang pas karena pete ini kan kering. Jadi kalau misalkan untuk pakai plastik, pakai yang kurang pas, dia akan remuk. Sebenarnya tahannya sampai 2 minggu lebih bisa. Sekarang itu saya udah menggunakan packaging yang anti udara, jadi kurang lebih 2 minggu atau sampai 3 minggu itu tahan. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kalau kita ngomongin bisnis ya Pateners, atau usaha, pasti pikiran kita kalau lagi kena pandemi, lagi susah, lagi drop, pikirannya nomor satu adalah makanan. Seperti Indra Bekti tadi, minuman. Tapi saya yakin ya, selain makanan minuman, banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan asal kita niat mau mikir idenya apa lagi nih. Ada satu agensi SPB dan SPG yang pastinya kerjaannya sangat tergantung dengan event. Karena tidak ada event sama sekali, mau tidak mau mereka merubah bisnisnya. Nah, bisnisnya berubah menjadi delivery makanan. Wow, saya pernah dengar ada satu pilot di Malaysia, dia merubah bisnisnya menjadi delivery makanan. Saya pernah dengar juga ada satu agent property merubah bisnisnya pada saat pandemi ini menjadi menjual masker. Nah, kalau Neuf Management ini merubah bisnisnya menjadi delivery makanan. Semangatnya harus dicontoh. Kita lihat nih. Tujuan utama Neuf Antar ini adalah untuk memberdayakan tim Neuf Manajemen sendiri dan teman-teman freelance lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi mereka juga nggak diem aja di rumah gitu, hanya menerima nasib dan pasrah. Jadi berawalnya ya saya sebagai owner itu bantu mereka yang sebagai tim freelance yang benar-benar mati di dalam pandemi ini. Jadinya ya mau nggak mau deh ngumpulin teman-teman untuk ayo dong kita bergerak. Nah ini kebetulan pencetusnya sih ya teman-teman IO juga gitu loh. Ayo bantu teman-teman freelance kita yang lain. Makanya daripada mereka diem di rumah dapat 50.000, 70.000, siapa sih yang mau ngasih kalau mereka di rumah aja kan? Gitu. Makanya tim Neuf Management itu kasarnya gini, lu kan bisa masak mak dan lu ada Boti Kitchen, kenapa nggak ada Neuf Antar gitu? Oh iya ya gitu, udah gitu dari WhatsApp grup kita ngobrol, tercetuslah ada Neuf Antar ini.
untuk mendukung Botik Kitchen juga gitu. Kelebihan Avantar ini lebih efisien dari segi waktu dan pengorderan. Untuk tarif lebih murah dari jasa antar lain. Kalau dipikir-pikir ya Pateners, siapa sih yang mau buka usaha di saat pandemi seperti ini? Di saat ekonomi lagi turun, kayaknya nggak mungkin deh ada orang yang mau buka usaha atau memulai bisnis yang baru. Tapi orang yang satu ini luar biasa. Tapi siapa yang gak kenal dia? Khususnya kaum milenial. Namanya adalah Edozel, seorang YouTuber yang sangat terkenal. Dan dia ini di tengah-tengah pandemi, dia membuka usaha baru. Sebuah restoran, tapi yang bisa dilihat dan di-highlight ini adalah nomor satu, unik. Karena dia menjual makanan khas Kupang, yaitu sei sapi. Yang kedua adalah tempatnya bagus, instagramable, dan itu sangat penting untuk mendorong sebuah usaha. Dan satu lagi nih, katanya dia punya warteg gratis. Wow, udah pasti viral dan itu yang sangat dibutuhkan saat ini untuk semua pelaku UMKM. Kita lihat yuk seperti apa bisnis dari Edozel. Jadi inspirasinya bikin usaha Nyapi ini sebenarnya sesederhana kita pengen buka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang membutuhkan. Tapi kenapa akhirnya namanya Nyapi? Karena kita pengen memperkenalkan kuliner Kupang khas NTT, yaitu adalah sei. Nah, tapi kita mau bikinnya supaya kekinian, supaya diperkenalkan kepada anak-anak muda. Banyak kan yang suka sei sapi nih orang-orang yang sudah dewasa lah, atau istilahnya berumur seperti saya ini. Tapi kita pengen perkenalkan kepada anak-anak muda, makanya kita bungkus secara kekinian dengan packaging yang menarik, dengan bumbu-bumbu topping yang menarik juga. Ada spicy Korean, ada mentai dan macam-macam. Yang bikin beda sei sapinya Nyapi dengan teman-teman yang lain, nomor satu adalah kita pakai toppingnya kekinian. Kita ada fusion ke Korea, ada fusion ke Jepang, ada juga yang fusion ke negeri sendiri, yang itu adalah bumbu padang, rendang, dan juga ada sambal tempong kita yang banyak banget orang suka, yaitu itu sambal jeruk khas di Banyuwangi. Jadi kita coba campur-campurkan supaya banyak orang yang penasaran dan bisa memperkenalkan kepada anak-anak generasi muda lah. Warteg gratis adalah inisiasi saya gerakan tahun lalu, di mana sebenarnya ingin memberkati banyak orang, pengen kasih makan banyak orang, dan ingin menginspirasi orang supaya melakukan hal yang sama. Karena saya pun dulu terinspirasi, jadi dulu waktu SMA, saya masih sangat kesulitan sekali secara ekonomi. Saya tiap malam numpang makan sama mamanya teman saya, dan memang beliau sangat baik sekali mengizinkan saya numpang makan setiap malam selama 2 tahun. Jadi saya selama 2 tahun numpang makan, dan hal itu yang menginspirasi saya untuk saya mau bikin hal yang sama untuk lebih banyak orang, supaya banyak orang yang melakukan hal yang sama juga nantinya. Jadi istilahnya kayak multiplikasi kebaikan lah, kayak multi level marketing tapi untuk kebaikan. Jadinya kita buka warteg gratis di mana orang bisa makan secara gratis. Kalau mau bayar boleh juga, kalau pengen memberkati boleh bayar sesuka-suka hatinya, supaya bisa memberi makan orang lain yang lebih banyak lagi. Selama pandemi, terutama pas awal-awal PSBB, kita jalan justru setiap hari karena banyak banget teman-teman yang kalau terjun ke lapangan langsung itu banyak banget yang benar-benar sudah kesusahan, sudah panik, sudah resah karena kehilangan pekerjaan. Jadi kita waktu awal-awal kita jalan setiap hari, nggak cuma makanan aja, tapi kita juga bagi masker, bagi hand sanitizer, bagi APD juga untuk teman-teman tenaga medis. Dan sekarang puji Tuhan kita sudah ada di 3 kota, yaitu di Tangerang, ada di Yogyakarta, dan juga ada di Gresik, Jawa Timur. Untuk teman-teman pateners, untuk teman-teman usahawan muda, terus menjadi solusi dan terus menjadi manfaat bagi orang banyak. Saya percaya kalau tujuannya membuka usaha adalah tujuan yang baik, memberikan solusi bagi banyak orang, apakah itu membuka lapangan pekerjaan, atau mempermudah orang untuk berjualan, atau membuat
wajan nasi yang baru untuk orang bisa makan bareng-bareng bersama. Saya rasa Tuhan yang akan buka jalan. Meskipun kelihatannya tidak mungkin, meskipun orang bilang saya gila buka usaha makanan pada saat orang-orang tutup usaha makanan, tapi kalau Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang sediakan semuanya. Puji Tuhan kita udah 2 minggu selalu ramai, apalagi kalau weekend sampai nunggu 2 jam sampai 3 jam, ya semua berkatnya Tuhan. Bagi tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Bagi tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, dari tadi kita sudah melihat ya banyak sekali produk-produk, usaha-usaha yang sangat bagus, sangat kreatif. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita sudah mempunyai satu produk, enak rasanya, bagus, kualitinya oke, cara memasarkannya gimana? Karena percuma, ketika kita punya produk yang bagus tapi gak ada yang tahu, akhirnya siapa yang mau beli? Nah, sebelah saya sudah ada Mbak Ara nih. Halo. Kita mau nyuri ilmu dari Mbak Ara, karena Mbak Ara ini jagonya memarketkan barang atau memasarkan barang di sosial media. Tapi sebelumnya Mbak Ara boleh tahu nggak backgroundnya apa sih Mbak Ara nih? Halo, apa kabar? Oh iya, baik. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi. Iya. Apa nih Mbak Ara backgroundnya nih Mbak? Jadi aku punya agency, aku punya branding sama digital agency, Oke. namanya Ampersand Studio. Oke. Kita juga anggotanya ADGI. Gitu. Jadi kalau di Ampersand kita udah satu paket lah ya, gitu. Udah visual sama digitalnya, Oke. marketing. Nah ini nih, kalau misalnya nih ya Mbak Ara, let's say Pateners punya produk pisang goreng. Oke. Udah coba, rasanya enak banget ya. Packagingnya sudah ada ya. Nah memasarkannya gimana? Dan saat ini banyak sekali orang yang memasarkan di sosial media. Betul. Kan? Tapi jalurnya kemana dulu nih? Apakah langsung ke e-commerce kah? Atau bikin sosial media dulu kah? Atau bayar saya jutaan rupiah sebagai endorser kah? Jadi nomor satu kalau emang punya produk, jualan apa aja ya? Apa aja? Ini apa aja nih? Ini nggak cuma pisang goreng, nggak cuma produk. Oke. Bisa jasa, bisa apapun. Itu udah pasti nomor satu perlu promosi. Yes. Nah, kalau kita ngomongin promosi, nomor satu tujuannya apa sih? Nomor satu tujuannya itu ketika kita mempromosikan sesuatu, kita namanya ini yang kita sebut kata branding secara digital. Oke. Apa sih branding? Kalau kita mau ngomong branding nih, apa sih branding? Branding itu brainwash, mencuci otak orang, ngingetin terus ada ini. Gue punya pisang goreng, gue punya pisang goreng, gue punya pisang goreng, gue punya pisang goreng. Gitu. Jadi itu tuh jadi biar lama-lama ketika customer bilang gue pengen beli pisang goreng dia yang diingat. Itu maksudnya tujuan utama. Ketika mau mulai promosi yang kita sebut promosi digital atau promosi di social media, ada bedanya social media sama e-commerce. Oke. Kita social media dulu ya. Social media itu yang tadi aku udah sebut di depan, branding, Branding. brainwash. Ya. Oke. Gue ada pisang goreng, gue punya pisang goreng. Jadi memasarkan lah ya biar orang tahu dulu mengingat. brandnya Pateners ya. Betul. Oke. Caranya gitu kan. Nomor satu buat patterners, nomor satu create dulu, membuat email sama nomor telepon. Oke. Ini penting, email sama nomor telepon yang bisa dikontak oleh customer-nya. Oke. Jadi jangan kecampur sama pribadi ya. Oh itu nggak boleh ya? Nggak boleh karena itu bisa, karena kenapa itu perlu di setup? Karena itu akan ditaruh di akun Instagramnya atau akun sosial medianya. Oke. Dan ini sangat murah ya Pateners. Bikin email kan gratis. Satu. Nomor telepon juga murah. Nomor dua paling penting buka Facebook page. Oh, Facebook page. Betul. Semua orang saya yakin banyak yang punya Facebook, tapi untuk selfie-selfie aja mungkin. Ya. Nah, ini bisa dapat duit. Nah, oke. Itu ada alasannya karena Instagram itu dimiliki oleh Facebook. Oke. Jadi semua ini kita kalau bangun bisnis, kalau buat aku ya, nggak cuman kita kan kondisi sekarang lagi susah. Tapi kalau prinsipku ketika kita mau berbisnis, kita harus mikir jangka panjang. Jangan cuman mikir saat ini. Buka Facebook page. Oke, jadi punya Facebook dulu, baru bakal punya Facebook page. Jadi Benar. ini dua hal yang berbeda tapi di dalam satu social media yang sama. Oh, oke. Facebook page itu dia bisnis. Nah di situ masukin, lengkapin semua tuh, emailnya yang tadi, nomor teleponnya. Oke. Nah begitu buka Instagram,
Kenapa Instagram, kenapa nggak di Facebook? Nggak bisa dipungkiri juga orang Indonesia nomor 1 itu di Instagram. Oh, jadi bagus nih partners, kita jadi tahu. Karena yang namanya social media kan banyak ya. Betul. Kita dapat bocoran ini dari Mbak Betul, Ara. karena nggak ada yang Google, nggak ada yang search di YouTube bilang gue mau beli pisang goreng. Nggak ada. Tapi di Oke. YouTube itu cara goreng pisang goreng. oke. Jadi salah bang kalau misalnya mau promosi di YouTube, ya Kurang tepat lah ya. kurang tepat Oke. karena nggak ada yang nyari barang di situ. Di Oke. YouTube itu biasanya pasti nyari apa? Tips, Betul. nonton. Cara membuat. Nah setelah itu gimana nih biar tahu satu Indonesia kita punya pisang goreng yang wajib dibeli. Jadi nomor 1 kalau mau mulai memasarkan produknya di social media, ya apalagi Instagram, adalah konsisten. Oke. Dalam arti, bukan berarti mesti posting setiap hari, jangan posting sekali sampai beribu-ribu kali, Oh, oke. tapi paling nggak dalam seminggu itu maksimal banget 3 kali. Nah, abis itu yang paling penting adalah tahu customer siapa. Oke. Karena gini, setiap customer itu punya habit masing-masing, ya kan, punya kebiasaan. Oke. Kita bisa balikin ke diri sendiri kok. Misalnya kalau kayak saya, gitu, aku kan ibu-ibu ya yang Iya. bekerja. Buat aku tuh pagi ribet banget deh, sibuk. Oke. Pasti break aku makan siang dong, atau break aku sore-sore. Nah, jadi kalau target itu sama aja hampir tepok rata, semua ibu-ibu begitu. Lain bedanya kalau misalnya kita target anak muda. Mungkin pagi dia lebih santai, karena kalau pagi itu dia udah diberesin ibunya dong, Iya. ya kan? Jadi mungkin posting pagi masih nggak apa-apa. Nah, ketika malam juga mesti dilihat. Ada jam kita sebut misalnya jam siap-siap makan malam. Oke. Buat anak muda mungkin nggak masalah, karena disiapin ibunya. Ya. Tapi kalau targetnya ibu-ibu atau bapak-bapak, ada jam-jam tertentu di dalam satu hari kan jam sibuk ya, Aha. gitu. Oke. Nah, di jamnya itu juga menentukan kapan kira-kira customernya browsing di Instagram. Wah, kita dapat banyak banget nih ilmu nih. Kalau punya temen yang followernya aktif dan banyak, siapin yang kita sebut duit buat promosi lah ya, budget promosi. Mending budget promosi bisa begini, kirim ke temennya, Kirim ke teman, oke. minta tolong dia posting. Wah. Itu buat kita kalau di dunia digital, di refer. Jadi kalau misalnya kita posting, di komen ada yang nge-tag temennya, itu emas. Karena itu tidak ada bayaran, tidak diminta. Artinya siapapun yang nge-tag temennya, dia merasa konten ini berguna buat orang lain. Dan justru yang dari omongan orang atau di tag orang itu mungkin justru lebih dipercaya ya? Iya, karena dia direkomendasikan oleh kawannya. Jadi ketika kita belum bisa berbayar iklan, karena kan iklan juga ada, Iya, iya. itu cerita panjang lagi ya. Ada harganya dan lain-lain ya? Tapi kalau kita punya kawan yang aktif, itu gunakanlah. Oke. Gitu. Dan kawan yang aktif ini nggak usah yang followersnya jutaan ya. Mungkin dia adalah bisa dibilang satu orang yang aktif di kalangan komunitasnya. Betul. Atau arisan ibu-ibu ya. Arisan ibu-ibu paling enak emang. Wah itu tuh, jual apa aja langsung habis ya. Langsung PO sepertinya. Nah partners, sudah dapat ilmunya dari Mbak Ara, silahkan dicoba. Karena sayang sekali ketika kita mempunyai produk bagus, kualitasnya oke, tapi sayang kalau tidak ada yang tahu. Mbak Ara terima kasih banyak loh. Wah, sama-sama. Semoga berguna. Amin, amin, amin. Sukses terus bisnisnya. Thank you. Dan partners, selamat mencoba. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, kalau produk Indonesia itu jangan cuma dilihat, tapi dibeli. Nah, kalau dibeli, kalau bisa jangan ditawar-tawar. Apalagi minta harga temen. Aduh jangan. Ayo kita support yang namanya produk-produk Indonesia. Nah saya mau kasih rekomendasi barang yang keren banget. Nah yang pertama ini adalah Kalu Art. Wah saya rekomendasi banget nih. Kenapa? Karena unik dan bagus dan kualitasnya keren banget. Ditambah satu lagi, kreatif. Bayangin, yang namanya kain lurik ini bisa jadi baju, kemeja, ada yang bisa jadi bantal, bisa jadi tas, souvenir pernikahan. Wow, dan packagingnya, wah, baik lagi ya, packaging ini sangat penting sekali. Packagingnya ini terbuat dari besek. Wah, very Indonesia, bagus banget. Ini yang pertama. Partners, ini usaha yang kedua, bagus banget. Namanya adalah naruna.official. Nah, mereka ini membuat yang namanya piring, teko,
sendok, garpu, dan lucu-lucu dan bagus-bagus kualitasnya. Terbuat dari keramik, ada yang terbuat dari kayu. Waduh, apalagi kalau misalnya dipadu-padankan dengan makanan-makanan khas Indonesia. Jadinya Instagramable. Wow. Dan display sosial medianya juga sangat bagus, sangat detail. Nah, ini dia rekomendasi yang kedua. Berikutnya, nah yang ketiga, ini adalah satu toko online. Ini unik banget dan bagus banget. Kenapa? Karena toko online ini hanya menjual produk-produk Indonesia. Contohnya ya, ada sabun buatan Indonesia. Wow, terus ada baju untuk pria dan wanita. Terus untuk seni dan hobi juga ada. Namanya adalah kuka.co.id. Wah, saya sih nggak nyangka ya, ada jam terbuat dari kayu dan ini buatan Indonesia. Wow. Nah, itu dia. Ada 3 produk yang barusan saya sebutkan dan itu Patiners wajib coba dan wajib beli. Yuk berkenalan dengan Aprodita Wibowo, penggemar crafting yang sukses menjadikan hobinya menjadi bisnis yang menghasilkan dan diberi nama Cemprut. Cemprut Indie Craft itu brand handmade goodies aku. Kenapa dikasih nama Cemprut? Karena Cemprut itu nama panggilan kecil aku. Selain mewakili diriku sendiri, Cemprut itu juga mewakili masa kecil aku yang biasanya identik sama warna-warni, terus ceria gitu, terus jujur. Jadi semangat itu yang mau aku bawa dalam aku berkarya bikin anak-anak Cemprut. Aku coba bikin apa yang aku suka sesuatu yang berbau craft, handmade. Kalau ngomongin modal awal buat aku itu lebih ke nemuin jati diri aku sendiri. Yang kedua niat berkarya dengan passion itu sendiri. Berkarya lewat handmade, nyobain Cemprut mulai dari nol. Kalau modal materi hanya 100.000 aja. Memang materinya dari basic awal dari nol, jadi 100.000 itu diputer-puter aja sampai sekarang. Terus modal selanjutnya itu ilmu. Jadi ilmu aku juga otodidak. Aku yang tadinya nggak bisa jahit mesin, akhirnya mau belajar dari buku, dari internet, dari mana aja. Sekarang gampang kok kalau kamu mau belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Asal kamu mau niat aja, itu bisa jadi modal utama kamu buat berkarya. Penghasilan terbesar aku adalah kepuasan hati sama kepuasan pikiran. Karena gini, lewat Cemprut aku bisa bikin karya dan akhirnya di-appreciate sama orang. Dan semua karya yang dibikin olehnya telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Plassis yang aku bikin ini satu sama lain itu beda. Bentuk rambutnya sama tapi mereka punya warna rambut yang beda, bajunya beda. Sebelum menjahit mereka itu aku bikin karakter dari mereka sendiri ada di bayangan aku. Mereka aku kasih nama satu-satu karena mereka beda-beda. Terus mereka punya kartu adopsi sendiri. Kalau mau mengadopsi boneka Cemprut, aku ada di satu hari di mana aku namain itu lahiran, proses lahiran. Nanti di saat itu kita upload mereka, melahirkan mereka, dan kalian bisa mengadopsi mereka lewat online. Wanita yang hobi menulis blog ini berharap usaha yang dijalankannya kedepannya dapat lebih dikenal dan sukses, serta tidak menutup kemungkinan usaha Cemprut bersedia bekerja sama dengan investor. Kalau kalian sudah mulai berkarya, selain terus semangat dan terus berkarya, kalian juga harus berinovasi sama karya kamu. Jangan itu-itu aja. Bisa ngikutin perkembangan zaman, tapi jangan cuman ngikutin perkembangan zaman aja, tapi juga ditwist sama ya karakter kamu sendiri. Satu lagi, menemukan karakter kamu sendiri itu juga penting, karena karya itu jadi bisa dibedain gitu, mana karya orang lain dan mana karya kamu. Jadi ketika kamu punya karya dengan karakter kamu sendiri, kamu punya nilai plus buat nanti di-appreciate orang lain. Katanya Coffee and Eatery ini kita terbentuk tanggal 1 Desember
tepatnya 2019 kemarin. Nah, karena kita juga main di interior, lalu pengen mimpi punya coffee shop atau sesuatu yang paling nggak orang datang untuk menjadi kayak komunitas atau yang proper juga. Ya. Jadi selain kita punya bisnis di interior, kebetulan kita juga sudah sempat bikin coffee shop, tapi kecil-kecilan. ya. Yang specialty-nya lebih ke kopinya. Jadi paling nggak kita mau melengkapi selain coffee shopnya sendiri. Kita ngambil nama katanya itu awalnya cuma kepingin cafe atau coffee shop kita tuh cepat diingat orang. Lalu kita ambil katanya itu apa ya yang kira-kira orang tuh mudah diingat. Terus dengan katanya sendiri kan pasti semua orang sebut. Jadi buah bibir. Iya. Kita pengen katanya jadi buah bibir, jadi viral lah, tapi dalam bahasa yang lain. Dengan konotasi positif ya. Jadi oh katanya mungkin makanannya enak, katanya tempatnya bagus, katanya. Jadi pasti orang akan memulai dengan katanya. Itu yang kita ambil dari katanya sekarang. Karena katanya itu ada statement, suatu kata yang bisa berarti dia suatu pertanyaan, bisa juga merupakan suatu statement. Nah, untuk lokasinya sendiri, kita tuh berada di lantai 4, tepatnya di kolam renang. Di apartemen Taman Rasuna. Taman Rasuna, benar. Kuningan. Ya, untuk menuju aksesnya sendiri, kita bisa melalui Tower 10. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, yang namanya bisnis pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya uang. Uang untuk modal dan juga keuntungan. Nah, tapi dua ini kalau tidak diatur dengan baik, bisa-bisa usahanya tidak bisa berlanjut. Nah, makanya sebelah saya nih sudah ada Mas Jun. Wih, apa kabar Mas Jun? Baik. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Kayaknya kalau ngeliat Mas Jun ini udah mukanya penuh dengan uang. Alhamdulillah. Nih, Mas Jun akan mengajarkan kita akan mencuri ilmu dari Mas Jun untuk pateners gimana cara mengatur keuangan untuk sebuah usaha dengan baik. Karena banyak sekali kasusnya di mana sudah jalan 2-3 bulan, tapi dilihat di saldo, Bang kok nggak ada untungnya, tapi dagangan laku gitu loh. Iya. Ini gimana caranya? Dan itu sering terjadi. Betul. Sering terjadi. Tapi ngomong-ngomong, Mas Jun ini backgroundnya apa ya Mas? Saya backgroundnya accounting, finance accounting. Wah. Ya. Jadi saya lebih lama berkecimpung di dunia itu. Wah, udah gitu ngitung duit orang lagi. Iya, ya? gitu orang. Oke, Mas Jun, tolong sharing sama pateners di seluruh Indonesia step by step. Iya. Satu demi satu, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya produk, ya, produknya mau dijual, modal sudah ada, mengatur yang baik itu gimana, Mas? Pertama itu kita mesti tahu dulu nilai tambah kita tuh apa dulu. Karena laba itu adalah akibat. Oke. Nah, sebabnya adalah kita punya nilai tambah orang untuk membeli. Ya. Iya, kalau kita nggak punya nilai tambah orang nggak akan membeli, nggak akan ada untung. dong. Bener. Betul. Nanti setelah itu kita pikirkan, kalau saya membuat usaha ini kira-kira modalnya berapa ya? Kita bicara umumnya ya, nama usaha pasti ada modal dong. Ya nggak? betul. Modalnya berapa ya? Kita mau mikir sumbernya dari mana ya? Nah itu. Sumber dari duit kita sendiri. Mungkin kita punya tabungan. Kita punya tabungan, Ya. ya. Tapi kan namanya modal itu kan terbatas. betul. Ada skalanya tuh terbatas biasanya. Kitanya juga sebagai pengusaha harus tahu berapa yang pas untuk Pas, betul, kita ya. betul. Makanya di dalam usaha itu kita pertama kita harus bisa mengidentifikasi cost-nya. Modal untuk membuat, misalnya kita mau bikin pisang goreng, Oke. ataupun mau bikin ayam tepung. Nah, ayamnya harganya berapa? Kita mau produksi berapa banyak? Nah, di situ kita hitung tuh biaya-biayanya. Ada yang sifatnya variabel dan juga fix ya. Variabel itu istilahnya dia adalah begitu semakin banyak kita produksi maka biayanya semakin meningkat. Kalau fix itu tetap, misalnya gaji karyawan, listrik mau berapa produksinya juga tetap segitu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Dan di dalam dunia UKM kita biasanya tuh orang tuh lebih apal menghitung omsetnya. Nah. Tapi kalau ditanya untungnya nggak tahu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Dan kadang membuat kita kayak, nih lah, kayak bisnisnya nggak untung deh, kok omsetnya nggak ada. Nggak ada, gitu. tapi duit ada. Iya. Bisa jadi kayak gitu ya.
Jadi rata-rata yang saya perhatikan dan saya pernah alami gitu ya, ada 5 hal yang mereka itu lupa dicatat. Oke. Pertama adalah membedakan antara pendapatan dan cash in. Tidak semua cash yang kita terima itu adalah pendapatan masuk di rekening kita. Oke, Bisa karena di situ jadi ada misalnya orang DP, saya pesen nih 1.000 paket Ya. makanan untuk bulan depan. Nah, itu belum pendapatan. Betul. Yang kedua berikutnya biasanya lupa adalah mencatat biaya yang non cash. Nggak ada duit keluar. Contohnya Tapi apa tuh? contohnya misalnya kita kalau usaha misalnya usaha jahit, kita Ya. punya mesin jahit. Oke. Itu namanya fixed asset atau alat pasti ada umurnya dong. Betul, Nah, betul, ada betul. masa kegunaannya kan. Nah, kalau kita beli awal berapa misalnya 4 juta. Ini mungkin begitu 4 tahun kita harus beli yang baru. Nah, itu ada kalau kita di accounting ataupun biasa orang finance sebetulnya depresiasi. Nah, kita alokasikan tuh. Misalnya dibagi 4 juta dibagi 4 tahun berarti setahun 1 juta. 1 juta dibagi 12 berarti tiap bulan saya nyadangin alokasi duitnya dari situ. Oke. Sisihkan. Berikutnya yang ketiga yang biasanya sering lupa adalah menggaji diri sendiri. Menggaji diri sendiri itu di yang situ yang penting. itu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, itu. Kadang-kadang sebagai pengusaha, kapan saya gajian Betul. gitu ya? Saya kok ngegaji orang terus gitu. Betul. Jadi di situ kita harus menyisihkan untuk diri kita sendiri karena kita kan punya keluarga, punya anak, punya istri yang harus kita kasih, kita nafkahi. Nah, Ya. di situ kita sering lupa di situ. Nah, yang berikutnya apa tuh Mas? Nah, yang berikutnya yang terakhir yang biasanya sering lupa adalah pengelolaan persediaan atau stok. Nah, jadi kita itu harus mengecek, mengontrol secara berkala stok yang kita punya. Maaf ya, misalnya ada karyawan yang curang mengambil stoknya. Jadi kita harus ngecek nih mutasinya. Persediaan awal kita berapa, ditambah ada pembelian selama misal seminggu ini berapa. Misalnya kita awal punya 5 item. Ya. Kemudian selama minggu berjalan kita beli 10. Sisanya misalnya ada 7, berarti yang lakukan 8. Ya. 8 ini harus sama dengan yang kita penjualan kita, Oke. catatan sama nggak? Harus cross check. Cross check. Nah, oke. itu. Kadang-kadang banyak juga yang nggak cross check. Cross Yang check. penting kejual. Yang kejual. aja. Nah, Oke. itu yang menyebabkan kita bocor dan kita nggak tahu. Dan biasanya kalau kita melakukan stock up, nah kita akan bisa menemukan barang-barang sih, kok kita punya barang ini ya, karena lupa saking oke. banyaknya Iya, numpuk. Iya. Taruhlah nih ya, Mas Jun, kita pengen bikin distro online gitu ya, sablon-sablon kaos. Sablon kaos, gitu. betul. Nah, kira-kira modalnya berapa sih? Tadi yang tadi saya bilang ya, jadi dalam memulai suatu bisnis kita itu harus bisa mengidentifikasi cost-nya tuh apa aja untuk distro itu. Kalau distro misalnya kita berarti kan kita mau bikin kaos ya. Iya, betul. Oke. Kaosnya kita mau beli nih. Ya enggak? Beli atau bikin sendiri. Ya. Per itemnya berapa? Oke. Nah, itu adalah variabel cost-nya nih. Betul. Kalau misalnya terus kalau kita mau sablon sendiri, biaya sablonnya berapa? Itu juga variabel cost-nya. Atau enggak kita mau terima jadi dari orang, terus Betul, kita tinggal branding jual sendiri aja. Betul, bisa jadi kayak gitu. Jadi nanti misalnya beli berapa? 10.000. Saya harga jualnya 15.000. Berarti selisihnya 5.000. Ya. Kita punya karyawan berapa gajinya 2 juta. Nah, 5.000 ini untuk menutup gaji karyawan 2 juta, jadi perlu berapa banyak yang kita jual kaosnya. Oke. Taruhlah kita punya modal 1 juta. Taruhlah kita punya modal 1 juta, ya. Kira-kira usaha apa yang cocok Mas untuk 1 juta? 1 juta misalnya. Basic banget nih. Apakah kurang? Apakah misalnya butuh lebih banyak lagi atau let's say 1 juta? Iya. Mungkin nggak? Mungkin aja usaha 1 juta. Misalnya tadi kita misalnya beli kaos di Tanah Abang, terus Iya. kita jual lagi. Karena kaos kan bisa harganya 70 ribuan. Betul, itu bisa jalan. Nggak harus yang miliar-miliaran gitu. Wow. Tapi kita at least kita sebagai usaha kecil, kita kan cita-citanya bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Amin. Kira-kira gitu. Jadi kitanya juga harus ulet, ngelihat Betul. barang apa yang lagi mungkin kekinian, lagi Betul. ngetren dan harganya murah dan Betul. bisa kita bisa upgrade lah. Betul. Sehingga barangnya bisa dijual lebih mahal Iya. lagi. Dan oke. satu lagi untuk orang UKM itu kita mesti ulet ya. Ulet itu Uletnya penting gimana? karena mental. Karena usaha itu berkaitan dengan mental. Oke. Gitu. Karena ini sifatnya itu maraton jangka panjang. Karena bisnisnya pengennya jangka panjang. Betul. Mas Jun, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Udah mampir ke sini. Silahkan dicoba Pateners. Semoga berhasil ya. Mas Jun, thank you ya. Sama-sama. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Jadi Fabric itu adalah one stop solution service yang menyediakan jasa cuci, reparasi, recolor, dan custom untuk sepatu, tas, dompet, dan barang-barang lainnya. Di sini nama Fabric sendiri kan artinya bahan. Jadi di sini kita menerima bahan apapun mulai dari kanvas, synthetic leather, authentic leather, dan suede. Di sini kita bedakan dari waktu pengerjaannya. Jadi fabric cleaning itu 3 hari, express cleaning fabric itu 1 hari kerja, dan standard cleaning itu 1 jam. Bisa dibilang kita salah satu pionirnya untuk shoe laundry atau shoe treatment yang menggunakan mesin cuci. Mesin cucinya ini berupa mesin uap, dan mesin uap ini mempunyai keunggulan untuk handling yang lebih baik dan perawatan yang lebih baik untuk sepatu Anda dibandingkan dengan mencuci manual dengan air. Pilihlah partner yang baik dan cocok untuk Anda, karena dari sini partner yang kalian pilih itu akan saling mensupport kelebihan dan kekurangan dari kalian masing-masing. Selasar itu foto studio space semi outdoor disewakan, ada galeri kerajinan, ada butik. Untuk mengakomodir konten Instagram untuk butik yang ada di butik site lain yang ada di satu lokasi dengan Selasar. Untuk pesan untuk entrepreneur atau startup yang ingin membuka bisnis baru, be different aja, be kreatif, be inovatif. Pateners, selamat datang di Berita Bagus bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadi Winoto Mangku Brata di Harjo. Tapi panggil saja saya Bagus. Baiklah, berita yang pertama. UMKM akan diberikan kemudahan izin usaha. Pemerintah mendorong pelaku usaha, terutama UKM, melakukan ekspor lewat online e-commerce. Berikut beritanya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Teten Mas Duki menjelaskan, lewat PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, nantinya ada masa transisi serta kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam mendapatkan izin usaha. Pemerintah pun mulai membiasakan UMKM yang telah berbadan usaha seperti koperasi atau perseroan terbatas untuk memanfaatkan pembiayaan dari perbankan. Penerapan PP tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet. Kementerian pun akan segera menyiapkan kemudahan usaha bagi UMKM, misalnya dengan menggandeng perusahaan-perusahaan e-commerce. Gimana? Beritanya bagus toh? Bagus. Oh, ada lagi berita bagusnya. Berita yang kedua adalah kemudahan regulasi. UMKM dinilai solusi jitu mengatasi pengangguran. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disambut baik. Nah, RUU ini diyakini akan memperkuat UMKM di tataran implementasi di lapangan. Nah, ini beritanya. Sekretaris Jenderal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, Manimbang Kaharyadi mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur soal kemudahan investasi hingga fasilitasi UMKM merupakan bentuk upaya konkret dari pemerintah. UMKM sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk berkembang. Penerapan RUU Ciptaker
atau cipta kerja harus lebih kontekstual dalam penerapannya. Kemudahan regulasi merupakan solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran imbas pandemi COVID-19. Dan berita yang terakhir datang dari Smesco. Smesco Indonesia fasilitasi lebih dari 1.000 peserta KUKM terdampak COVID-19 ikut program dukungan daring. Program ini sudah berjalan sejak April lalu dan akan terus berlanjut. Wah, ini bagus sekali. Smesco akan membuka kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan komunikasi. Leonard Theo Sabrata, selaku Direktur Utama Smesco Indonesia, percaya tempat tersebut mampu mengajak UKM Indonesia ke kualitas yang lebih baik di masa depan. Program dukungan dilaksanakan secara online melalui Zoom dan media sosial Smesco Indonesia seperti YouTube, Facebook, dan website. Hal ini pun sudah mendapat respon positif dari para pelaku KUKM. Peserta bisa mendaftarkan diri melalui tautan yang disebarkan melalui media sosial Smesco Indonesia. Pateners, gimana acara kita hari ini? Wah, saya lihat kayaknya langsung ada yang mau mulai usaha nih. Bagus, gitu dong. Itu tujuan dari acara kita, memberikan inspirasi untuk Anda semua. Baiklah, untuk itu saya Kemal undur diri. Kita bertemu lagi di acara paten selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.